Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel Belajar Online, solusi belajar di era digital. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bu Fitri berharap kalian selalu sehat ya, dan tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Baik, hari ini kita akan belajar teks terakhir di semester 1, tepatnya di kelas 7. Setelah itu kita akan mempersiapkan atau mempelajari materi untuk menyiapkan penilaian akhir semester. Kira-kira apa ya teks terakhir di semester 1 ini? Ya, betul. Teks hasil observasi. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Baik anak-anak, kita akan belajar teks hasil observasi. Seperti biasa, ada kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Kita akan belajar kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Kompetensi dasar yang kedua, 4.7, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui juga, pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Jadi harus tercapai ya. Kompetensi dasar yang pertama tadi adalah mengidentifikasi informasi dalam teks laporan hasil observasi. Seperti teks sebelumnya, pasti di kompetensi dasar yang pertama ada mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu mencari identitas, mencari tahu apa sih yang dinamakan dengan teks laporan hasil observasi. Atau yang lebih dikenal atau nama kerennya dalam bahasa Indonesia itu teks LHO ya. Observasi. Siapa yang tahu kata observasi itu artinya apa? Ya. Jika ada yang sudah tahu, observasi itu adalah pengamatan atau mengamati. Observasi itu bisa dilakukan dengan cara melihat dan memperhatikan sesuatu secara akurat, ya, secara detail. Mencatat data-data berdasarkan fenomena yang ada, itu observasi. Jadi setelah melihat, memperhatikan dulu sesuatu secara detail ya, diikuti per detailnya itu, kemudian kalian bisa mencatat hasil yang sudah kalian lihat dan kalian perhatikan secara akurat tadi, mencatatnya dalam bentuk data-data berdasarkan fenomena yang ada. Apa ya kira-kira yang bisa dijadikan objek observasi? Kalian bisa mengambil atau mengobservasi berupa benda atau peristiwa, ya, benda atau peristiwa. Bisa kalian observasi. Misalnya tumbuhan, hewan. Saran saya tidak lebih dari satu ya yang diobservasi. Misalnya tumbuhan apa yang diobservasi? Misalnya lidah buaya. Lidah buaya itu tuntaskan observasinya dari awal hingga akhir sesuai dengan struktur teks hasil observasi. Kemudian setelah kalian melihat dan mengumpulkan atau mencatat data-data berdasarkan fenomena yang ada, kemudian kalian tuangkan dalam tulisan-tulisan yang susunannya berdasarkan struktur teks hasil observasi, nanti kita bahas ya. Maka jadilah teks laporan hasil observasi. Seperti itu. Paham ya? Dalam penulisan teks hasil observasi atau kalian dalam mengamati sesuatu itu memiliki tujuan. Jadi tujuan melakukan observasi atau pengamatan adalah menjelaskan objek benda ya yang diamati. Jadi misalnya ada yang tidak tahu tanaman lidah buaya, misalnya manfaatnya apa, bagian-bagian tumbuhannya apa, nama latinnya apa, lidah buaya itu apa ya, nama
misalnya nama lainnya, latinnya, fungsinya dan lain sebagainya misalnya, maka itu bisa dijadikan observasi atau dijadikan objek observasi. Objek atau hal yang diamati dapat berupa makhluk hidup, dapat berupa lingkungan, aktivitas, orang-orang yang terlibat di dalam lingkungan dan aktivitas, serta keterkaitan data dengan makna objek yang diamati. Tadi di awal Bu Fitri mengatakan boleh benda atau objek yang bisa diamati, benda atau apa tadi ya? Benda juga bisa peristiwa. Nah, benda ini bisa makhluk hidup ya, yang tadi Bu Fitri katakan bisa tumbuhan, bisa hewan, dan saran saya tidak lebih dari satu saja yang diobservasi supaya jelas. Kemudian peristiwa tadi bisa berupa aktivitas seseorang, orang-orang yang terlibat dalam lingkungan dan aktivitas. Misalnya yang baru-baru sekarang ini lagi booming ya, misalnya kalian mengobservasi tentang COVID. Nah, COVID-19 ya, kalian bisa mengobservasinya, kemudian kalian cari data-datanya melalui pengamatan, wawancara dengan angket dan lain sebagainya. Kalian bisa mengambil data dari situ, kalian tulis sesuai dengan struktur teks hasil observasi, jadilah teks laporan hasil observasi. Seperti itu ya tujuannya. Intinya tujuan observasi itu supaya kita tahu, supaya kita bisa membaca hasil pengamatannya itu apa. Jadi sesuatu yang tidak tahu kita jadi tahu setelah kita melakukan observasi. Kemudian mengidentifikasi informasi, artinya mencari tahu tentang informasi atau mencari identitas tentang teks laporan hasil observasi. Kita pertama dalam mengidentifikasi kita harus mengetahui unsur-unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Artinya seperti ini, ketika kita mencari tahu, ketika kita mengidentifikasi informasi tentang suatu objek yang akan kita jadikan bahan observasi, maka kita butuh pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan wawancara, mencari tahu. Maka kita butuh untuk menyertakan kalau dalam bahasa Indonesia itu kalian sejak SD mungkin mengenal 5W1H atau 5W2H ya. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan saya lebih suka belajar bahasa Indonesia dengan rumus adik simbabe. Adik simbabe itu sinonim atau sama dengan 5W1H atau 2H. Adik simbabe, A-nya itu adalah apa, D-nya adalah di mana, K-nya adalah kapan, C-nya adalah siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana, dan B-nya berapa. Itu bisa dirangkum dalam adik simbabe, atau saya ulang dalam bahasa Inggrisnya kalian bisa menyebutnya dengan 5W1H dan 5W2H. Guna pertanyaan-pertanyaan atau kata tanya ini kalian bisa gunakan untuk mencari tahu ya, mencari data-data yang akan kalian jadikan objek atau bahan-bahan dalam menulis teks hasil observasi. Misalnya tumbuhan lidah buaya, apa misalnya, apa nama lainnya, nama latinnya misalnya. Kemudian siapa yang menemukan kali pertama tanaman lidah buaya, kemudian di mana lidah buaya itu tumbuh, di daerah apa, di musim apa misalnya, kemudian kapan dia bisa tumbuh, pada saat bulan apa misalnya, mungkin ada sesuatu yang bisa ditanyakan ke ahlinya. Kemudian mengapa dia tumbuh di daerah panas misalnya atau daerah dingin misalnya, dan bagaimana cara menanamnya atau merawatnya. Nah, itu semua bisa dijadikan pertanyaan untuk mengumpulkan data yang kalian butuhkan dalam objek observasi. Kemudian kalian biasanya terdapat gagasan pokok di setiap paragraf. Artinya dalam mengidentifikasi informasi dalam teks hasil observasi yang sudah jadi misalnya, kalian bisa menentukan gagasan pokok di setiap paragraf. Di setiap paragraf itu biasanya di setiap struktur ya, atau kalian boleh di setiap struktur itu tidak hanya satu paragraf. Misalnya struktur yang pertama kalian ada 2 paragraf, struktur yang kedua ada 3 paragraf, struktur yang terakhir ada 1 paragraf misalnya. Itu tidak masalah. Intinya kalau mengidentifikasi atau mencari tahu tentang informasi yang ada dalam teks, itu kalian bisa mengetahuinya dengan cara menentukan atau menemukan dulu gagasan pokoknya. Tentunya
Dalam menemukan gagasan pokok, kita harus mencari tahu dulu kalimat utamanya. Ketika sudah tahu kalimat utamanya, maka di dalam kalimat utama itu ada yang namanya gagasan utama atau gagasan pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang paling umum dalam paragraf yang bisa dijadikan kalimat-kalimat penjelas atau bisa dijelaskan dalam kalimat-kalimat penjelas. Dan gagasan utama itu pasti ada di dalam kalimat utama, karena nama dari gagasan utama atau gagasan pokok adalah inti dari kalimat utama. Biasanya inti dari kalimat utama atau kalimat yang terlalu panjang, kalian cukup mengambilnya dengan mengambil pola kalimat subjek dan predikat, itu sudah bisa mewakili gagasan utama atau gagasan pokok. Kalau dijadikan simpulan, kalian tinggal mengumpulkan per paragrafnya kalimat utama atau gagasan utamanya bisa kalian kumpulkan, kalian jadi satu, mungkin kalian jadikan satu, kemudian diramu menjadi satu paragraf, itu bisa dijadikan simpulan sebuah teks atau simpulan sebuah wacana, seperti itu. Jadi begitu cara mencari tahu atau mengidentifikasi informasi dalam teks laporan hasil observasi. Paham ya? Kemudian dalam semua teks atau yang saat ini sedang kita pelajari adalah teks hasil observasi, itu tentunya memiliki ciri-ciri. Nah, sama dengan manusia, ciri-ciri manusia misalnya dia tinggi, dia berkulit putih, matanya hitam, bulat, hidungnya mancung dan lain sebagainya. Sama ciri-ciri dalam teks, terutama dalam teks hasil observasi itu ada 5. Mungkin dengan ini kalian bisa mengenali, oh seperti ini ya teks hasil observasi. Pertama, objek observasinya atau objek pengamatannya dapat berupa benda atau peristiwa, yang tadi ya sudah saya jelaskan di awal. Yang kedua, ditulis berdasarkan kenyataan atau fakta di lapangan. Oh iya, ingat ya, teks hasil observasi ini karena dia mengumpulkan data yang valid ya, data yang benar-benar seperti yang terjadi di lapangan atau bersifat fakta atau faktual, maka dia tidak boleh dibuat-buat. Hasilnya itu ya dari hasil dia mencari data, dari hasil wawancaranya, dari hasil angketnya, dari hasil dia mengamati, seperti itu. Jadi ditulis berdasarkan kenyataan fakta di lapangan atau nama kerennya adalah faktual, seperti itu. Yang ketiga, bersifat objektif atau dia berada dalam keadaan sebenarnya. Ini sebenarnya sama dengan fakta ya, sama dengan faktual, objektif. Artinya tidak tertuju pada satu opini atau pendapat satu orang, jadi dia berdasarkan fakta. 4. Ditulis lengkap dan menyeluruh. Jadi dalam teks hasil observasi, semua data yang kalian dapatkan di lapangan itu harus ditulis, tidak boleh dikurang dan tidak boleh ditambah. Jadi sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ditulis semua gitu ya. Tentunya diramu menjadi kalimat yang bagus, menjadi kalimat yang baku, kalimatnya, katanya, frasanya harus sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang kelima, disajikan secara menarik, jelas, dan logis. Ketika teks kalian itu penulisannya menarik, membuat orang lain tergugah untuk membaca, maka teks kalian berhasil ya, artinya bisa memberikan informasi yang baik pada orang lain. Dan jangan lupa jangan berbelit-belit, jelas dan logis atau masuk akal, seperti itu. Jelas ya dan paham ya? Selanjutnya kita masuk kompetensi dasar yang kedua, yaitu 4.7 tadi ya, menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, simpulan bisa dikumpulkan dari beberapa kalimat utama atau gagasan utama yang dari setiap paragraf, kemudian kita jadikan satu, kita ramu menjadi kalimat yang baik, mengolah dengan kalimat yang baik tanpa keluar dari maksud dari teksnya, maka itu bisa dinamakan dengan simpulan. Simpulan merupakan pernyataan akhir berdasarkan isi teks secara keseluruhan, tidak boleh tertinggal ya. Teks laporan hasil observasi dapat disimpulkan dengan memahami isi teks secara saksama. Jadi kalau kalian menyimpulkan, kalian harus tahu atau paham dulu nih isi teksnya. Kalau kalian tidak paham, maka kalian bisa membacanya berulang kali, kemudian mengambil kalimat utama dan jadikan gagasan utama dulu. Penyimpulan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi informasi penting dalam teks terlebih dahulu. Tadi sudah ya caranya. Informasi dalam teks laporan terdapat pada beberapa bagian teks. Nah,
Bagian teks hasil observasi itu strukturnya bisa definisi umum, artinya pernyataan umum yang ada di awal paragraf teks laporan hasil observasi. Kemudian deskripsi bagian-bagian yang menjelaskan objeknya. Lidah buaya itu bagiannya ada apa saja, misalnya dalam struktur sainsnya, ya. Dan ada manfaatnya, dan terakhirnya ada struktur deskripsi manfaat. Bisa manfaat lidah buaya apa, fungsinya apa, gunanya apa untuk manusia, dan lain sebagainya. Kemudian, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, informasi penting teks bisa diidentifikasi melalui gagasan pokok dan kalimat utama setiap paragraf atau bagian teks, serta dengan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan teksnya. Mengajukan pertanyaannya bisa dengan adik Simbabe ya, atau nama kerennya tadi, nama bahasa Inggrisnya tadi 5W1H atau 5W2H. Simpulan teks laporan tetap mempertahankan ciri-ciri teks tersebut. Jadi cirinya yang ada 5 tadi tetap dipertahankan. Salah satunya yaitu bersifat faktual. Oleh karena itu, simpulan teks laporan ditulis secara ringkas tanpa mengurangi kefaktualan data atau tidak ditambah dengan opini-opini pribadi. Misalnya kamu mendapatkan data nih wawancara, kemudian kamu kurang puas dengan data itu, kamu tambahi sendiri dengan pendapatmu, maka itu tidak benar atau salah. Jadi teks hasil observasi itu yang benar-benar kalian dapatkan atau telah kalian amati di lapangan. Itu aja yang ditulis, jadi tidak usah atau tidak perlu ditambah dengan opini-opini atau pendapat-pendapat baru dari kalian ataupun orang lain. Seperti itu. Contoh misalnya Bu Fitri punya teks hasil observasi, teksnya tidak saya tulis ya. Ini saya ambil kalimat utama dan gagasan pokoknya saja. Gagasan pokok atau gagasan utama. Misalnya saya punya teks yang terdiri atas 4 paragraf. Kalimat utama di paragraf pertama, teratai yang memiliki nama ilmiah Nymphaeae merupakan jenis tanaman air yang sangat populer dan sudah dikenal sejak zaman dulu atau zaman dahulu. Nah, ketika kita intikan, kita ambil intinya, karena gagasan pokok adalah inti dari kalimat utama. Maka jadinya adalah keindahan teratai menjadi daya tarik yang sudah dikenal lama. Sama ya, sama dengan kalimat utamanya, cuma kita ambil intinya seperti ini. Oke, baik. Paragraf yang kedua, teratai banyak tumbuh di perairan seperti rawa-rawa dan kolam. Gagasan pokoknya adalah ciri dan bagian tumbuhan teratai sebagai tumbuhan air. Intinya ya, karena dia hidup di perairan maka dia dinamakan dengan tumbuhan air. Paragraf ketiga, ada banyak jenis atau ragam teratai. Gagasan pokoknya, jenis-jenis teratai beserta keindahan yang dimiliki. Berarti dalam teksnya itu ada dijelaskan jenis-jenisnya, maka gagasan pokoknya adalah jenis-jenis teratai beserta keindahan yang dimiliki. Mungkin tiap jenisnya beda keindahannya, seperti itu. Paragraf yang terakhir, keempat, bunga teratai memiliki banyak manfaat. Nah, gagasan pokoknya adalah manfaat teratai sebagai penjaga ekosistem air. Mungkin ini yang dominan ya di situ, maka bisa dijadikan atau bisa ditarik menjadi gagasan pokok. Nah, ketika sudah diambil kalimat utama dan gagasan pokoknya, maka ini bisa dijadikan simpulan loh. Simpulannya apa ya kira-kira? Nah, simpulan secara keseluruhan ya, teratai merupakan tanaman air yang memiliki keindahan baik bentuk maupun warnanya yang beragam, serta berperan penting dalam menjaga kelestarian ekosistem air. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menyimpulkan paragraf atau kalian sudah bisa menyimpulkan satu teks, tepatnya teks hasil observasi. Nah, kalian jika ingin menyimpulkan paragraf bisa melihat contoh yang Bu Fitri jelaskan di sini ya. Kalian bisa membacanya berulang kali atau melihatnya berulang kali. Baik anak-anak, itulah tadi cara mengidentifikasi informasi dalam teks laporan hasil observasi dan menyimpulkan teks hasil observasi. Materinya sudah habis. Saya ucapkan selamat belajar, selamat menonton, kemudian selamat mencatat
Terima kasih. Baik anak-anak, demikian materi teks hasil observasi yang pertama yang sudah Bu Fitri jelaskan. Kalian bisa menonton berulang kali, kemudian mencatatnya dalam buku catatan bahasa Indonesia yang sudah kalian siapkan. Kemudian nanti jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakannya di media Zoom atau WhatsApp yang besok kita akan ada pertemuan ya secara online seperti itu. Baik, terima kasih kalian sudah menonton video yang sudah Bu Fitri jelaskan. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.